Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, Pak ya hari ini ya, Pak. Ya. Jadi begini, Pak, saya mau mengkonfirmasi terkait dengan rencana supervisi akademik yang akan kita lakukan. Jadi tujuan dari supervisi ini, saya membantu Bapak untuk melihat kompetensi yang nantinya akan dikembangkan terkait dengan strategi pembelajaran atau pengajaran yang hendak dikembangkan oleh Bapak. Nah, tujuan dari diskusi kita pada hari ini adalah untuk menyepakati aspek yang harus diobservasi, waktu observasi, dan waktu percakapan pasca observasi. Boleh disampaikan, Pak, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan? Saya akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, Bu. Ya, nanti. Oh, baik. Strategi diferensiasi apa yang akan dilakukan nanti? Saya akan melaksanakan strategi pembelajaran diferensiasi konten, di mana saya akan membuat kelompok-kelompok yang nantinya akan mempelajari konten sesuai dengan peminatan dan gaya belajarnya masing-masing. Oh, baik. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan pembelajaran dalam kelas dengan menerapkan strategi diferensiasi konten ya, Pak ya? Ya. Bagian mana yang Bapak ingin saya bantu kembangkan dalam pembelajaran nanti? Ini, Bu, kompetensi saya dalam menerapkan strategi diferensiasi konten, apakah sudah sesuai dengan penerapan diferensiasi konten atau belum, Bu? Oh, baik, Pak. Jadi Bapak ingin mengetahui pengembangan kompetensi penggunaan strategi dalam pembelajaran ya, Pak? Iya, Bu. Baik, Pak. Pada bagian mana yang nanti Bapak ingin saya amati? Lalu pada saat saya menerapkan strategi diferensiasi konten tersebut, Bu. Oh, baik. Sebelum ke sana, saya ingin menanyakan bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti. Menurut saya itu sudah sangat baik, Bu, karena akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan tentunya akan menjadi alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa nantinya. Oh, baik, Pak. Kalau begitu harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan nanti apa ya, Pak? Harapan saya melalui observasi ini saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam menerapkan strategi tersebut, sehingga saya dapat melakukan pengembangan diri terkait hal yang masih perlu saya tingkatkan lagi nantinya. Oh, baik. Jadi kapan, Pak, kita observasi di kelas? Bagaimana kalau besok saja, Bu? Oh, baik. Jadi besok ya, Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan bahwa pada saat nanti Bapak mengajar di kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi konten, saya izin untuk mencatat kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan ya, Pak. Oh, baik, terima kasih. Terakhir, kapan waktu percakapan pasca observasi bisa lakukan, Pak? Bagaimana kalau setelah pelaksanaan observasi di kelas, Bu? Oh, baik, Pak. Jadi saya akan langsung menanyakan terkait pasca observasi setelah observasi ya, Pak. Baik, saya kira cukup di sini ya, Pak, diskusi kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah besok kita ketemu lagi di observasi kelas ya, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sampai bertemu. Ya, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum. Nah, selamat pagi. Untuk hari ini berarti kita akan belajar mata pelajaran apa? Bagus ya. Sudah siap? Siap. Bagus ya. Untuk lebih mengoptimalkan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa oleh satu orang. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa yang tadi sudah kalian panjatkan itu bisa menambah kalian untuk bersemangat lagi dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Tanggal 9 September 2024. Siapa saja yang tidak hadir?
Alin. Alin kemana? Sakit. Terus? Itu kemana? Sakit. Terus? Sudah? Tirta. Tirta? Sakit. Ya. Yang tidak hadir ada banyak, semuanya sakit. Mari kita doakan semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar bisa kembali lagi untuk belajar bersama kita semua ya. Amin. Ya. Kemarin minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya kalian sudah sampai mana materinya? Ya. Sudah sampai ke ukuran pemusatan data ya. Ukuran pemusatan data itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama itu apa? Min ya, min. Min itu atau apa? Benar. Ini rata-rata hitung, betul ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya median. Median itu apa? Betul ya, titik tengah atau data tengah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya modus. Modus atau data yang sering muncul. Nah, sekarang pada pertemuan yang hari ini kita akan membahas, masih submaterinya adalah ukuran pemusatan data, tapi yang akan kita bahas adalah datanya berkelompok. Jadi kalau misalkan kalian menemukan data, melakukan penelitian, kemudian datanya lebih dari 30 ya, berarti penyajian datanya itu harus disajikan dalam data berkelompok. Jadi langkah pertama sebelum kita memasuki ukuran pemusatan data untuk data berkelompok, kita harus menyajikan dulu data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi namanya. Sekarang siapkan catatannya ya, kita mulai. Untuk yang pertama, perhatikan kita punya data seperti ini. Nah, perhatikan dulu ya. Ini adalah data urangan harian dari 12 DKV. Jadi digabung antara 12 DKV 1 dengan 12 DKV 2. Dapat datanya seperti ini ya. Dari 82 yang pertama sampai yang terakhir adalah 79. Sekarang perhatikan baik-baik datanya. Ada pertanyaan di sini. Berapa nilai terkecil dari data tersebut? Berapa? Kita buktikan ya, betul atau tidak 71. Betul ya. Data terkecilnya adalah 71. Kemudian yang kedua, berapakah nilai terbesar dari data tersebut? 100 ya, kita lihat. Betul ya, data terbesarnya adalah 100. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, berapakah selisih antara data terbesar dengan data terkecil? Berarti 100 dikurangi 71 berapa? 29. Betul ya. Itu adalah dasarnya untuk menyajikan data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi harus tahu dulu berapa nilai terkecil, berapa nilai terbesar, kemudian harus tahu berapa selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Mengerti sampai sini? Sekarang kita lihat lagi. Nah, bagaimana caranya untuk menyajikan data ke dalam distribusi frekuensi? Langkah yang pertama adalah seperti ini. Langkah-langkahnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Tadi kan datanya sudah ada ya. Kita urutkan. So, sekarang ini datanya seperti ini, kemudian tulis di buku kalian, kemudian urutkan data ini dari yang terkecil sampai ke terbesar. Oh, ya. Jangan sampai terlewat. Ini jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa? 40. Silakan urutkan datanya dari yang terkecil sampai ke terbesar. Oh, ya.
Mulai berarti yang terkecil dari 71, kemudian yang terbesar adalah 100. Coba ya. Urutkan dulu dari yang terkecil sampai ke terbesar. Datanya sudah ada di sana. Ayo. Terus ya. Sampai 100. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau yang datanya lebih dari 1 ditulis semuanya. Lihat ya. Ini kan 83-nya ada 2, berarti ada 3. Itu ditulis semuanya, 3-3-nya. Jangan lupa. Berarti langkah pertama adalah datanya harus disusun dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi selalu seperti itu ya. Kalau mau membuat tabel distribusi frekuensi, langkah pertama adalah datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai ke terbesar. Jadi mulai dari yang terkecilnya 71 sampai ke yang terbesarnya adalah 100. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Supaya lebih mempermudah, kita lihat saja. Yang pertama itu harus mengurutkan data. Tadi datanya sudah ada. Ini hasil pengurutan datanya seperti ini ya. 71, 73, 77, 78 sampai yang terbesar adalah 100. Ya. Seperti ini untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan ke terbesar ya. Yang penting tahu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu harus seperti ini dulu ya. Setiap data apapun jika pertanyaannya adalah harus disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi, berarti harus diurutkan dari yang terkecil sampai dengan ke terbesar. Bagus ya. Sekarang kalau sudah diurutkan, langkah yang kedua, menentukan jangkauan atau range ya. Jangkauan itu didapat dari tadi data terbesar dikurangi data terkecil. Sekarang langkah yang ketiga. Setelah tahu jangkauan atau range-nya, langkah yang ketiga adalah menentukan banyak kelas. Banyak kelasnya itu lambangnya adalah seperti ini, dapatnya dari sini rumusnya. 1 ditambah 3,3 logaritma N. N-nya itu apa? N-nya adalah banyak datanya. Tadi banyak datanya berapa? 40 ya. Berarti 1 ditambah 3,3 logaritma 40. Nanti akan dapat seperti ini ya. Logaritma 40 itu adalah 1,60. Kemudian dikalikan 3,3 hasilnya adalah 5,28. Tambahkan 1 jadi 6,28. Jangan lupa dibulatkan. Pembulatannya sesuai dengan kaidah pembulatan yang sudah dipelajari. Berarti kalau lebih dari 0,5 itu dibulatkan ke atas. Kalau misalkan kurang dari 0,5 berarti dibulatkan ke bawah. Ngerti ya? Kemudian selanjutnya langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu didapat dari R. R itu apa tadi? Jangkauan ya. Jangkauan dibagi dengan panjang banyak kelas. Berarti tadi R-nya berapa? 29 dibagi dengan 6. Maka akan didapat panjang kelasnya adalah 4,83. Sesuai dengan kaidah pembulatan berarti 4,83 itu adalah 5. Caranya seperti itu ya. Itu yang keempat. Berarti yang ketiga menentukan banyak kelas, yang keempat adalah menentukan panjang kelas. Seperti itu ya. Kemudian langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah kita baru membuat tabel distribusi frekuensi ya. Panjang kelas dengan banyak kelasnya disesuaikan dengan hasil penghitungan tadi. Banyak kelas itu berarti banyak kolomnya. Tadi banyak kelasnya berapa?
Berapa? Punya 2. Banyak kelasnya tadi berapa? 6. 6 atau 5? 6. Panjang kelasnya berapa? 5. Jangan cek lagi ya, balik lagi. Nah, ini banyak kelasnya 6, kemudian panjang kelasnya 5. Berarti kolomnya kita buat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. Banyak kelasnya itu ada 6. Panjang kelasnya nanti kita sesuaikan. Berarti nilai yang ini kita mulai dari data yang paling kecil. Data yang paling kecilnya berapa? 71. 71 kemudian panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya 5 ya. Berarti nilai yang ini harus ada intervalnya sebanyak 5 kali. Berarti 71, 72, 73, 74, 75. Berarti nilai yang pertama adalah 71 sampai dengan 75. Nah, seperti ini ya. 71 sampai 75. Sekarang dilihat di datanya. Yang nilainya 71 sampai dengan 75 itu ada berapa? Berarti cakupannya 71, 72, 73, 74, 75. Ada berapa? 2. Nah, seperti ini. Berarti nilainya 71 sampai 75 itu ada 2. Kemudian kelas berikutnya. Kelas yang kedua itu berarti nilai yang di sebelah kirinya berapa? 76 sampai dengan berapa? Hitung lagi 5 ya. 76, 77, 78, 79, 80. Berarti 76 sampai dengan 80. Ada berapa yang nilainya 76 sampai 80? 4. Kita lihat ya. Tuh ya. Yang nilainya 76 sampai 80 ada 4, yang nilainya 81 sampai 85 ada 12, yang nilainya 86 sampai 90 ada 13, yang nilainya 91 sampai 95 ada 6, yang nilainya 96 sampai 100 itu ada 3. Jadi jumlah frekuensi ini harus sama dengan jumlah datanya tadi. Banyak datanya itu kan 40. Berarti ini frekuensinya kalau ditambahkan itu harus 40. Mengerti sampai sini? Nah, jadi ada 5 langkahnya. Kemudian terakhir ada lagi yang seperti ini. Jadi kita akan menentukan batas bawah, batas atas, kemudian titik tengah, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Yang pertama adalah batas bawah. Batas bawah itu adalah data yang berada pada interval sebelah kiri. Tadi tabelnya yang ini. Yang dimaksud dengan batas bawah itu adalah data yang ada di sebelah kiri, berarti yang ini. Berapa saja batas bawahnya? 71, 76, 81, 86, 91, dan 96. Kalau ada pertanyaan seperti ini, berapakah batas bawah pada kelas ketiga? Berarti berapa? 81. Betul ya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6 ya. Itu adalah titik tengah. Kemudian ada lagi yang keempat. Yang keempat namanya tepi bawah kelas atau lambangnya pakai TB seperti ini. Itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi tadi yang ada di interval sebelah kiri, kalau pertanyaannya tepi bawah kelas itu dikurangi 0,5. Seperti ini ya. Untuk kelas pertama berarti batas bawahnya berapa? 71. Tepi bawah kelasnya berapa? 71 dikurangi 0,5. Berapa? 70,5 ya. Kalau misalkan pertanyaannya tepi bawah kelas ketiga, berarti 81 kurangi 0,5. Berapa? 80,5. Bagus ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, itu ada yang namanya tepi atas kelas.
Kalau tepi atas itu berarti batas atas ditambah dengan 0,5. Yang tadi yang ada di interval sebelah kanan itu ditambah 0,5. Yang ini. Kalau pertanyaannya tepi atas kelas kedua, berarti berapa? 80 ditambah 0,5 berarti berapa? 80,5. Sampai sini mengerti? Bisa? Bagus ya. Sekarang selanjutnya, pembelajaran selanjutnya setelah kita tahu langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian setelah tahu batas atas, batas bawah, titik tengah, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas, kita akan masuk ke sini. Ya, pembelajaran kelompok. Kita akan cek pemahaman siapa saja yang sudah bisa, siapa saja yang belum paham. Ya, berarti silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, duduknya per kelompok. Kelompok 1 ini Denisa, Reopaldi, Rian dan Wulan. Kelompok 2 Silvi, Faik, Elda dan Tia. Kelompok 3 Putri, Indah, Naila dan Ilham. Kelompok 4 Iqmal, Karina, Farhan dan Bintang. Kelompok 5 Dila, Robi dan Saras. Silakan duduknya per kelompok ya. Nanti setiap kelompok akan dibagi lembar kerja. Jadi silahkan untuk mengerjakan lembar kerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Ya. Sudah? Kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1 pakai lembar kerjanya yang ini. Kelompok 2? Kelompok 2 berarti pakai yang ini. Kelompok 3? Kelompok 3 pakai yang ini ya. Kelompok 4? Pakai lembar kerja yang ini. Kelompok 5. Nah. Ikuti petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Ya, jadi tuliskan dulu kelompoknya kelompok berapa. Terus anggota kelompoknya jangan lupa dituliskan lengkap masing-masing ya. Itu untuk penilaian nanti. Silakan bagi-bagi tugas ya. Jadi harapannya setiap anggota kelompoknya itu harus memahami cara-cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sok ya. Bagi-bagi tugas. Silakan. Oh. Nah, bagus ya. Tekniknya silakan disesuaikan masing-masing kelompok supaya tidak ada data yang terlewat. Ada dulu ini mah. Ada dulu ini. Ada dulu. Gus.
So. Untuk menghitung panjang kelas dan juga sudah selesai semuanya? Bagus ya. Kalau sudah selesai, LKPD-nya dikumpulkan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Jangan lupa identitasnya ditulis ya. Untuk penilaian materi hari ini. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Nah, kalau sudah selesai tadi yang sudah dikerjakan itu adalah langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi beserta dengan istilah-istilahnya. Ini akan dipakai pada pertemuan selanjutnya, yaitu untuk menghitung ukuran pemusatan data berkelompok ya. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, kita simpulkan dulu bersama-sama pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Jadi kesimpulannya seperti ini ya. Jadi langkah-langkah untuk menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi itu berarti ada 4. Jangan lupa ya. Yang pertama itu mengurutkan data. Kalau misalkan mengurutkan data, kita berarti harus mengurutkannya dari yang terkecil sampai ke terbesar. Lihat ya. Jadi kalau bicara masalah mengurutkan itu harus dari yang terkecil sampai terbesar. Betul ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jadi dikurangi antara data terbesar dengan data terkecil. Itu disebut dengan jangkauan atau istilahnya adalah range. Kalau dilambangkan berarti pakai huruf apa? R ya, R kapital. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu menentukan banyak kelas. Jadi banyak kelas yang akan kita buat kolomnya nanti itu dihitung dulu menggunakan rumus ini. 1 ditambah 3,3 logaritma N. N-nya itu apa? Banyak data. Jadi kan masing-masing tadi setiap kelompok itu dapat data nilai matematika di kelas yang berbeda-beda. Berarti otomatis ada yang jumlah datanya itu berbeda. Ada yang 33, 35, 36. Itu akan berpengaruh kepada banyaknya kelas yang nanti akan dibuat. Kemudian langkah yang selanjutnya yang terakhir adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelasnya, intervalnya tadi ya. Berarti yang ini, range ini atau jangkauan ini dibagi dengan banyak kelas yang sudah dihitung di nomor 3. Tadi kalau misalkan data terbesar dikurangi data terkecilnya misalkan 70. Banyak kelas hasilnya adalah 5. Berarti 30 tinggal dibagi 5. Berarti panjang kelasnya adalah 6 ya. Berarti dihitung tadi kalau data terkecilnya adalah 30, berarti kita hitung 6 kali. 30, 31, 32, 33, 34, 35. Seperti itu. Begitu pun seterusnya sampai dengan kelas yang terakhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Bagus ya. Kalau sudah selesai, masih ada waktu. Sekarang kita ice breaking ya. Kita lakukan dulu ice breaking yang
mengasah kemampuan numerasi. Tahu numerasi? Kemampuan berpikir matematika secara cepat, ya. 0 itu hanya dipakai ketika orang terakhir. Berarti di sana di bintang. Berapapun nilai yang didapat dari sebelahnya itu harus ditambah, dikurangi, dikali, dibagi atau di apapun hasilnya harus 0. Ya. Begini caranya. Kita mulai dari Bapak ya. Bapak misalkan yang akan buatnya penjumlahan. Misalkan 2 tambah 1 berarti berapa? 3. 2 tambah 1 berarti 3. Orang selanjutnya berarti mulainya dari angka 3, tidak boleh memilih angka yang sudah disebutkan ke Bapak. Berarti yang angka yang sudah disebutkan ke Bapak itu 2 dan 1. Berarti tidak boleh pakai angka itu. Operasinya boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh dikali, boleh dibagi. Ya, kita mulai ya. Mengerti? Bagus ya. Orang selanjutnya harus hasil yang dari sini ditambah, dikurangi atau dibagi, hasilnya berapa nyambung lagi ke sini. Jadi itu untuk melatih keterampilan berpikir matematika secara cepat ya. Kita mulai dari Bapak ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Berarti mulai dari angka 5. Bagus. 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 Ayo 1000, Robi 1000. 1450 tambah 3000. Jadi 4450. Bintang harus 0. 450 dikali 0. Betul. Bisa. Tepuk tangan dulu ya. Bagus. Berarti pemikiran bintang itu cepat ya. Berarti angka berapapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Bagus ya, seperti itu. Ya, beri tepuk tangan dulu tuh kalian ya. Jadi untuk ice breaking ini sebenarnya ini untuk melatih konsentrasi. Kenapa pakai angka? Ini untuk melatih keterampilan numerasi kalian ya. Karena banyak diantaranya yang bagus di penjumlahan tapi lemah di pengurangan. Ada yang bagus di perkalian tapi ketika menemukan soal pembagian, wah susah minta ampun ya. Jadi harapannya adalah kalian sudah kelas 12, operasi matematika dasar yang 4 itu berarti harus dikuasai dengan baik. Operasi matematika itu sampai kapanpun, sampai kuliah kalian mau jadi dokter, profesor atau apapun tetap 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan dengan semangat yang baru, dengan materi yang baru. Kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana perasaannya tadi setelah mengajar Pak? Terus terang tadi saya agak grogi Bu, karena tidak seperti biasanya waktu mengajar itu ada yang memperhatikan Bu. Iya Pak, gak apa-apa Pak, santai aja. Wajar kok Pak kalau merasa agak nervous gitu ya Pak ya. Mohon izin Pak, boleh lihat modul ajarnya? Oh, boleh Bu. Begini ya Pak Rahman, setelah tadi saya mengamati Bapak, boleh nggak kalau saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya? Ya Bu, silakan Bu. Dari hasil pengamatan tadi, saya melihat bahwa Bapak itu sudah baik ya Pak ya dalam mengajar. Strategi diferensiasi yang Bapak kemarin sampaikan sudah terlihat sangat baik, dan itu juga bisa dimaksimalkan oleh anak-anak gitu ya Pak ya. Dan itu sudah sangat baik gitu Pak. Terima kasih Bu atas pengamatannya. Ini sangat menarik sekali untuk saya dengar Bu. Baik.
Pak Rahmat, bagaimana dengan rencana pembelajaran kemarin? Apakah sudah terlaksana semua? Begini Bu, saya rasa saya sudah melaksanakan semua sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Tetapi saya merasa belum maksimal sehingga hasilnya belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Hal ini mungkin dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Oh, baik. Kalau misalkan saya rating nih Pak, dari angka 1 sampai 10, kira-kira tadi pembelajaran Bapak itu rating berapa ya Pak? Kalau menurut saya mungkin ada di 7 Bu, kira-kira. Di 7. Ya. Mohon maaf Pak, kalau angka yang Bapak harapkan berapa ya Pak? Kalau yang saya harapkan itu mungkin bisa di 9 atau 10 gitu Bu. Wow, luar biasa ya Pak angkanya ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, untuk mencapai angka segitu menurut Bapak bagian mana yang Bapak bisa maksimalkan atau perlu dimaksimalkan gitu? Mungkin dalam pembelajaran tadi ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif gitu Bu. Mungkin disebabkan karena ya memiliki kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan gitu Bu. Menurut Bapak apa ya penyebabnya ya? Mungkin karena saya mengajar mata pelajaran matematika gitu Bu, jadi mungkin anak-anak itu mindsetnya sudah tertanam di dalam pikirannya bahwa matematika itu sulit gitu Bu. Jadi Bapak melihat ada pengaruh mindset anak-anak ya Pak ya dalam belajar ya, sehingga mereka ada kesulitan gitu ya Pak ya? Iya. Kalau dari harapan yang Bapak tadi harapkan itu kira-kira langkah-langkah yang bisa Bapak lakukan apa aja ya Pak untuk mencapai angka tadi? Saya rasa mungkin saya akan lebih intens untuk memberikan motivasi, kemudian urgensi matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak merasa butuh untuk belajar matematika. Juga saya akan berinovasi dalam pembelajaran dengan konsisten melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Kalau harapan dari yang sudah Bapak lakukan barusan apa? Ya, saya harap siswa akan merasa lebih tertarik gitu. Setelah tertarik mungkin mereka akan merasa nyaman dalam belajar matematika gitu. Oh, baik. Terus bagaimana cara Bapak memastikan kalau anak-anak tersebut tertarik kemudian pembelajarannya berjalan dengan lancar? Mungkin di awal pembelajaran mungkin saya akan melaksanakan asesmen diagnostik gitu Bu untuk mengetahui kesiapan belajar mereka sehingga saya bisa mengetahui perkembangan minat belajar siswa itu di mana gitu Bu. Luar biasa ya Pak ya. Saya yakin ikhtiar Bapak akan memberikan dampak yang signifikan bagi siswa. Kemudian, jadi kapan nih Bapak akan mulai untuk melakukan asesmen tadi dan perubahan-perubahan tadi? Insya Allah mungkin pada pertemuan berikutnya Bu. Oh, baik. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan rencananya lancar. Kemudian saya izin mencatat hari ini tentang pasca observasi dan mohon maaf bila ada kekurangannya ya Pak ya. Ya Bu. Sebelumnya saya izin tutup dulu ya Pak. Sebelum saya tutup barangkali ada yang Bapak sampaikan dari proses ini? Mungkin pada permasalahan gitu Bu, setiap permasalahan pasti akan memiliki solusinya dan solusi itu juga pasti ada pada diri kita sendiri gitu Bu. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya, mohon maaf segala kekurangannya, semoga Bapak sukses selalu. Baik, Bu. Saya izin pamit, enggak Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, Bu, sama-sama Bu.